Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menikmati Tuhan di dalam persekutuan ini, di dalam camp ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, tetapi memang karena Tuhan hadir di sini dan Tuhan boleh membukakan kami supaya kami makin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Supaya hidup kami menjadi hidup yang berarti dan boleh orang mengenal Tuhan melalui hidup kami dalam hidup kami sehari-hari. Tidak lupa kami berdoa untuk Bang Kawas hari ini yang barusan men-sharingkan tentang pelayanan dia nanti di Kalimantan. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan terus memakai dia. Ada orang-orang yang akan dia temui nanti di Kalimantan yang mungkin akhirnya boleh berjumpa Tuhan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Mari kita buka Ester 4 ayat 1 sampai 17. Jadi saya baca saja supaya karena waktunya supaya nanti tidak habis untuk saling membaca. Sebenarnya kita bahas Ester, tetapi sebenarnya kita nggak mungkin membahas Ester keseluruhan karena topik yang diberikan bicara tentang pengorbanan, maka saya akan fokus pada Ester 4. Ya. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, itu ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian dan kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, itu nanti saya jelaskan tentang apa titah itu. Ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya dan menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbandaran raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Sisan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatach supaya diperlihatkan, diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Teman-teman, ini yang paling penting yang akan kita bahas. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Katanya, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya.
Teman-teman, saya akan sedikit membahas cerita Esther ini karena kita mulai di Esther 4. Saya akan sedikit Esther 1 sampai Esther 4 ya, supaya kita tidak kehilangan momen kenapa sampai terjadi Esther 4 ayat 14 sampai 16 tadi. Jadi ceritanya waktu itu Raja Ahasverus menyelenggarakan pesta besar selama 180 hari untuk memamerkan kekayaan dan kemuliaannya. Jadi memang waktu itu dia baru 3 tahun menjabat ya. Setelah pesta itu diadakan pesta lain, jadi 2 kali dia ngadain. Pertama untuk pejabatnya dan yang kedua diadakan pesta lain selama 7 hari di Taman Istana, di mana orang-orang istana diundang untuk menikmati pesta tersebut. Ratu Vasti juga mengadakan pesta. Jadi raja mengadakan pesta, tapi si ratu ini juga mengadakan pesta. Dan ratu itu diminta oleh raja untuk datang ke tempat pestanya raja untuk memamerkan ini loh ratu yang cantik itu. Karena kalau kita lihat nanti dalam ceritanya memang orang yang dijadikan ratu itu semua orang adalah ratu yang adalah wanita yang cantik, paling cantik dari semuanya. Tetapi ia menolak untuk tampil di hadapan raja dan para tamu sehingga ia dihukum oleh raja dan diusir dari istana. Teman-teman, inilah poin pertama. Pintu terbuka untuk pemilihan ratu baru. Jadi sinilah pintu Esther akan masuk sebagai ratu. Esther 2, pasal 2 itu bercerita tentang Esther menjadi ratu. Raja mencari pengganti. Para pemuan muda diangkat ke istana dan Esther seorang Yahudi muda dari suku Benyamin dipilih karena kecantikannya. Teman-teman, ini menarik ya. Jadi nanti yang kelihatan cantik, kelihatan apa kata raja mana yang mukanya paling cantik, nah itu dipanggil gitu ya. Jadi ini sepertinya Miss Universe tapi versi Ahasiweros gitu ya. Mana yang paling cantik. Jadi jurinya tuh bukan Trump. Ya kan biasanya Trump kan jadi jurinya Miss Universe kan, tapi ini jurinya ada Ahasveros. Kita bayang nggak sih dia jalan gitu, dia ngeliatin gitu kan. Esther mendapatkan perhatian dan kasihan dari Hegai. Hegai itu yang mengatur ya. Penjaga perempuan dan dipersiapkan untuk tampil di depan raja. Nah Esther 2 ini teman-teman ini menjadi masalah. Karena begini, Esther tidak punya pilihan. Jadi orang banyak berkata di dalam beberapa tulisan begini, kok mau orang Yahudi itu menjadi ratunya orang non-Yahudi. Kan kita tahu orang Yahudi demikian kuat, betul nggak? Jadi orang bertanya-tanya, kenapa si Esther ini mau? Problemnya adalah Esther sebenarnya bukan mau. Esther itu diculik. Kalau kita kata-katanya ia diambil. Bahasa Ibraninya tuh yagah, taken. Dia diambil, jadi bukan karena keinginannya. Jadi dia menjadi ratu, dibawa ke istana. Bukan karena dia punya niat untuk menjadi ratu. Jadi dia bukan punya niat Miss Universe. Mungkin kayak gini ya, ada orang cantik jalan-jalan, kamu ikut Universe gitu loh. Tapi dia bukan ikut mau jadi kontes kecantikan gitu ya, versi ratu, versi Ahasiweros untuk jadi ratu. Tapi dia taken, diambil, ya bukan sengaja. Bersama gadis lain, sebagai yatim piatu dan anggota minoritas Yahudi dalam pembuangan, ia nggak punya kuasa menolak perintah raja. Nggak ada opsi keluar. Kalau sudah masuk ke dalam, itu nggak ada opsi keluar. Teman-teman, saya belum berkenalan ya. Saya Yusak. Ya, saya bukan orang India, yakin saya. Saya sudah cek waktu saya lahir 20 November 67 di Cirebon, di rumah sakit umum daerah gitu. Tidak ada orang India yang melahirkan. Jadi saya pasti orang Batak. Ya pasti. Ya. Saya dulu pernah di rumah sakit itu pertama kali masuk kerja. Itu datang ke rumah sakit itu. Saya waktu di medical check up, biasa kalau dokter baru lulus bagiannya medical check up ya. Biasa begitu kan, junior. Terus waktu orang berikutnya masuk, dia bilang sama saya gini, "Dokter, your Indonesian speak is very good," katanya. "Your Indonesian speak is very good." Terus saya bilang, "Saya orang Indonesia Pak." Jadi percayalah saya orang Batak ya. Teman-teman, kalau saya gambar ini ya, ini saya bekerja di rumah sakit. Saya di rumah sakit Siloam di Pokarawaci. Saya juga dosen di Fakultas Kedokteran UPH. Ya, saya juga dosen di bagian neurologi. Dan gambar ini ya kan adalah pertama kali saya seperti Esther. Dia dibawa ke tempat yang bagi dia sesuatu yang baru. Teman-teman, dulu waktu saya PTT, pertama kali lulus dokter, itu kita dulu ya harus PTT, bukan PNS. Dan waktu itu memang saya ngambil pilihannya itu daerah sangat terpencil. Karena memang saya mau ke pedalaman.
Tapi kemudian ada satu kejadian di mana saya diminta untuk membantu rumah sakit Serukam. Waktu itu saya ketemu dengan Dirjen, dia bilang kamu mendaftar di Serukam saja. Jadi bayangannya Serukam itu adalah rumah sakit, adalah daerah bukan sangat terpencil, tapi daerah terpencil. Jadi daerahnya tuh ada dilewatin jalan besar, cuman di jauh gitu. Jadi bukan di tempat yang terpencil gitu. Jadi saya udah kebayang nih, saya akan berada di hutan, ada di jalan yang bagus, dekat rumah sakit Serukam. Itu kebayang-bayang selama saya pendidikan selama 1 minggu di balai pelatihan. Tiba-tiba keluar tulisan, Yusak rumah sakit, puskesmas Menukung, Kalimantan Barat, Sintang. Itu kita semua berbondong-bondong cari peta. Jadi waktu keluar namanya itu kayak teman-teman kalau misalnya dapat tugas di mana gitu ya. Tiba-tiba keluar namanya kan berbondong-bondong tempatnya di mana. Saya cari Kabupaten Sintang. Setelah Kabupaten Sintang saya lihat mana Kecamatan Menukung. Gak ada gitu ya. Terus lupanya lewat kemana-mana ketemu ujung tuh Kecamatan Menukung. Saya bilang mati gue. Dia bilang gitu kan. Terus berangkatlah saya kemudian ke tempat ini. Ini kebetulan tempatnya terang. Tapi ada momen saya seperti Esther begini ya. Jadi saya cari-cari di internet tuh gak ada loh. Tulisannya begini kan, saya tulis di Google. Suasana malam hari dari Lanting di Kabupaten Sintang. Nggak ada. Karena nggak mungkin nggak ada orang yang potret kayak begitu kan. Karena nggak ada yang pernah dipotret, saya nggak ada gambarannya mungkin tidak nyampe. Tapi kira-kira begini. Saya sampai di Kabupaten Sintang, saya berdiri di hotel. Jadi bukan hotel sebenarnya, tapi Lanting. Jadi tempat penginapan tapi dari papan yang bawahnya air. Ya kan, ya waktu itu saya kan nggak tahu ada hotel dan sebagainya kan. Karena nggak ada HP, nggak ada Traveloka, ya kan, nggak ada Booking.com dan sebagainya. Datang tempat itu. Jadi waktu malam-malam saya keluar di depan itu air sungai yang besar banget itu ya Kapuas. Lalu saya diam begini, Tuhan, gue ngapain ya di sini? Itu saya ngeliat air tuh panjang, itu sungai itu besar banget sungai Kapuas. Saya ngapain di sini Tuhan? Saya mau ngomong sama siapa dulu nggak ada HP. Ya, nggak ada HP, mau WA, mau curhat, mau masukin ke mana namanya Instagram gitu ya, sial gue gitu nggak ada kan? Nggak ada, mau curhat sama siapa tapi mata saya itu benar-benar, my goodness, tempat yang baru, tempat yang nggak aku tahu gitu. Kemudian saya datang kira-kira tempat saya kerja kayak beginilah, cuman ini lebih rame, ya kan? Aku nggak tahu saya kenapa kesini Tuhan. Kebayang saya ada di jalan hutan. Jalannya bagus, bersih, tapi saya harus ke sini. Tempat ini kira-kira kalau dari Pontianak ke Sintang kalau tidak ada kecelakaan, kalau tidak ada macet karena banjir, kira-kira berapa? 8 jam lah ya. 8 jam ke Kabupaten Sintang ke kecamatan terdekat namanya Nangapino kira-kira 3 jam. Dari situ ke tempat ini itu kalau naik getek, kalau habis bangun tuh langsung gitu ya. Itu 12 jam. Tapi kalau naik speedboat itu 3 jam. Jadi kalau airnya seperti ini kayaknya orang gak bisa lewat karena dangkal. Tapi kalau airnya besar itu bisa speedboat. Saya bingung, kira-kira kayak begitulah mungkin Esther. Mungkin seperti itulah Daniel, betul gak? Waktu pertama kali masuk istana raja gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang pertama-tama bingung kenapa kita ada di tempat ini gitu loh. Mungkin kita struggling pertama-tama, I don't know why. Kenapa saya ada di tempat ini? Untuk apa Tuhan? Saya yakin pasti 100% Tuhan yang mau aku di situ. Karena saya udah minta ini, tempat ini dan sebagainya, urut-urutannya. Saya dapatnya ini gitu. Teman-teman saya senang sekali dia dapat di Kabupaten Pontianak dan sebagainya. Cuma saya sendiri beberapa orang yang cemberut. Karena mukanya tuh cemberut yang berarti tempatnya jauh. Kira-kira seperti itulah Esther. Kalimantan sekarang udah kota. Sudah ada HP sekarang. Itu gak ada HP. Nah Esther 3, kita masuk kembali Esther 3. Haman dan rencana pembunuhan. Haman itu salah satu pejabat tinggi kerajaan merasa tersinggung. Karena Mordekai ini adalah orang yang mengasuh Esther, itu menolak membungkuk kepalanya waktu bertemu. Ya dia bilang daripada saya membunuh Mordekai, saya lebih baik membunuh sekaligus bangsa Yahudi gitu ya. Karena dia tahu Mordekai ini orang Yahudi. Bagi dia ngapain saya bunuh Mordekai? Saya maunya membunuh sekalian orang Yahudi seluruh kerajaan. Dan mengajukan permohonan kepada Raja Ahasiweros untuk mengeluarkan dekret yang memungkinkan pembantaian tersebut. Holocaust gitu ya kira-kira ya. Jadi Haman ingin supaya orang Yahudi yang sekarang dalam pembuangan, ini ceritanya kan sebenarnya orang Yahudi yang dalam pembuangan gitu kan. Kemudian kalau bisa oleh Haman dibunuh semua.
Dimatikan semua. Lalu raja setuju. Raja mengeluarkan dekret yang menyetujui rencana Haman. Dan tanggal pembantaian udah ditetapkan. Jadi kira-kira itu latar belakang kenapa akhirnya Mordekai berkata kepada Esther di Esther 4 tadi. Duka cita besar. Jadi udah dekretnya itu dikebarkan kemana-mana. Kata bilang orang Yahudi akan dibunuh. Akan dihapuskan semua dari tempat-tempat Ahasiweros ini. Mordekai memakai kain kabung. Dan berteriak di depan istana. Matanya terbakar. Keyakinan bahwa Esther ini pasti nanti akan nolong. Dia berpikir jangan gara-gara itulah mungkin Esther menjadi ratu. Ya kan gini ya. Esther yang kini ratu Persia adalah harapan terakhir bangsa Yahudi dari rencana pemusnahan Haman. Esther kaget. Ada apa ini? Dia nggak tahu cerita itu. Ya kan kemudian bilang ya kirim tuh Syahadak sida-sida untuk menaiki Mordekai. Terus bilang kepada Mordekai, aku disuruh ngomong kepada raja. Terus Esther bilang begini, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu hukum, yaitu hukuman mati. Jadi dia minta Esther supaya menolong bangsa Yahudi dengan cara ngomong ke raja. Tapi Esther ragu-ragu, kalau aku ngomong gak diminta, nanti aku pasti mati. Karena apa? Karena aturannya begitu. Bahwa kalau orang tidak dipanggil datang kepada dia, maka hukumannya adalah mati. Nah matinya itu gak pakai perlawanan, langsung dibunuh saat itu juga. Itu perjanjiannya. Itu yang terjadi dalam undang-undang di kerajaan Ahasiweros itu. Bahwa kalau orang datang kepada dia tanpa dipanggil, itu udah pasti mati. Udah pasti, dan itu tanpa perlawanan. Takut Esther. Kemudian keluarlah kalimat Mordekai kepada Esther. Ketika disampaikan orang perkataan Esther kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Nah ini kalimatnya. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Teman-teman, ini penting bagi kita semua. Bahwa kehadiran kita di tempat kita ini sekarang, siapa tahu ada makna yang Tuhan mau tempatkan. Kenapa kita tempat situ? Teman-teman, bahasa waktu seperti ini yang disampaikan oleh Mordekai, itu dalam bahasa Ibraninya ada let kazot. Saya beberapa kali buka, memang ada yang bukan kata-katanya bukan let, tapi et dan sebagainya. Tapi kira-kira itu sama, ya kan? Let itu artinya waktu atau masa mengacu pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah gitu. Momennya ini. Kata et dalam kalimat Alkitab itu sering merujuk pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi let itu adalah suatu waktu yang Allah sudah siapkan momennya. Kazot itu maksud seperti ini, itu menunjuk pada momen kritis yang bermakna. Jadi let kazot itu adalah merujuk pada bukan kebetulan engkau ada tempat ini, tetapi Allah sudah menyiapkan kita, Allah menyiapkan Esther untuk satu tujuan hidup khusus yang momennya itu adalah sekarang. Teman-teman, ini yang sering terjadi pada kita. Jadi Esther dipanggil pada momen yang mengacu pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sejak kekekalan. Ya kan? Dan dalam suatu keadaan yang kritis. Jadi bukan kebetulan Esther ditempatkan di tempat itu, tetapi memang karena rencana Tuhan yang sudah disiapkan. Since the beginning, bahwa dia memiliki kecantikan. Bahwa dia memiliki paras yang cantik. Itu supaya dia dilihat oleh raja dan dia menjadi ratu. Dan menjadi ratu itu suatu saat dia akan ditempatkan suatu pada momen di mana dia harus membantu bangsa orang Yahudi. Nah ini juga menjadi momen bagi kita. Terkadang kita ditempatkan di posisi tertentu untuk waktu yang seperti ini. Untuk maksud yang lebih besar. Teman-teman, ini penting sekali harus kita mengerti. Apakah benar bahwa penempatan kita di tempat seperti ini sebenarnya adalah tujuan Allah yang punya maksud let kazot itu gitu. Saya barusan tadi mendengar cerita dari Bang Wasit, saya mengerti itulah let kazot.
Ya, waktu suatu saat pergi satu tempat pasti Tuhan punya maksud. Dan di dalam momen itu tuh kita mau pilih diam atau melakukan pilihan itu. Tuhan menempatkan kita dalam situasi pekerjaan, pergaulan dengan tujuan dan satu waktu dipanggil untuk melakukan, mengenali waktu seperti ini dalam hidup kita. Dan berani mengambil langkah iman untuk mengambil bagian kita. Teman-teman, pasti untuk anak-anak Tuhan, pasti pernah mengalami momen lekazot. Kalau kita tidak pernah momen yang seperti ini, berarti sebenarnya kita sedang mendiamkan momen itu. Jangan-jangan momen itu kita lewati, terus menerus lewati. Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa penempatan kita di posisi itu adalah suatu untuk momen waktu seperti ini. Dan kita abaikan itu diam-diam, jangan-jangan. Lekazot itu pasti terjadi pada diri kita. Cuma problemnya adalah kita ambil itu, diam, atau kita ambil bagian itu. Ini jadi bahan evaluasi bagi kita teman-teman semua alumni. Bahwa di tempat kita berada, kita punya kesempatan untuk melakukan ini. Dan bahwa penempatan Tuhan pada kita itu, pada tempat dimanapun berada, itu pasti punya maksud yang penting sekali. Teman-teman, ini namanya Dr. Esti. Dr. Esti. Jadi Dr. Esti ini adalah dokter, teman saya. Saya ingat sekali waktu itu saya sedang melakukan penelitian untuk S3 saya di Jogja. Penelitiannya adalah mengambil sampel pada orang narapidana. Orang narapidana itu dites apakah dia kemungkinan memiliki HIV dengan cara mentes, diambil kulitnya dikit gitu untuk dicek. Saya nggak punya pintu kemana-mana, saya tidak punya kenalan di mana-mana, saya tidak punya orang yang bisa membantu saya karena kesibukan saya. Esti ini adalah teman saya waktu lagi kuliah, adik kelas saya. Dia bersedia bersama-sama saya dan waktu datang ke narapidana, hari itu dia bertemu dengan narapidana. Sejak saat itu, jadi kira-kira 2008, 2009. Sejak hari itu, dia ambil momen lekazot itu. Sampai saat ini, dia pelayanannya adalah narapidana. Jadi foto ini teman-teman itu masih muda. Itu kira-kira kayaknya baru pertama kali bersama-sama saya. Ya kan? Inilah pertama kali bertemu saya, lalu dia kenalan dengan orang dia. Dia ambil momen itu. Sejak hari itu saya sudah tidak lagi mengambil sampel di narapidana. Dia sampai hari ini pelayanan di narapidana. Dia ambil momen waktu seperti ini. Dia nggak diam. Dan sampai hari ini pelayanannya segitu. Pelayanannya bukan lagi narapidana. Karena waktu itu pelayanannya adalah narapidana yang mengalami HIV. Pasiennya sekarang teman-temannya adalah narapidana yang punya HIV. Dia ambil momen itu. Dia ambil momen itu sampai hari ini. Cuman jangan-jangan kita punya momen-momen itu seperti kita ditempatkan atau sesuatu, tapi kita diam. Kita ngambil keputusan untuk ambil itu. Jadi dari percerita Esther dan Dr. Esti tadi, setiap orang pasti kita harus memikirkan tujuan apa Allah telah menaruh kita di tempat kita saat ini gitu. Harus punya planning. Dan kita harus memenuhi dan menyelesaikan tujuan itu. Jadi janganlah sampai kita datang ke tempat kerja kita ini bukan memikirkan tujuan apa yang Allah berikan kepada saya, tapi based on apa yang aku suka. Saya banyak sekali ketemu berbicara dengan alumni yang kemudian masuk pekerjaan bukan memikirkan bertanya apa rencana Allah terhadap saya di tempat ini, tetapi sebenarnya apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa mencapai posisi yang paling tinggi. Waktu dulu ada pertemuan persekutuan alumni di Tangerang, itu bicara tentang pekerjaan. Pertanyaannya dan diskusinya adalah banyak dari mereka pindah-pindah kerja. Lalu saya tanya, kenapa mereka pindah kerja? Ya karena saya tidak mendapatkan apa yang saya mau. Dia bukan bertanya Tuhan mau apa Tuhan saya di tempat ini, tetapi dia bertanya saya tidak mendapatkan apa saya mau. Jangan-jangan kita seperti itu gitu. Kita ditempatkan bukan karena Tuhan menempatkan kita, tapi pilihannya itu adalah pilihan kita yang mau di tempat itu gitu. Karena kalau kita benar-benar diberikan tempat di situ, di tempat pekerjaan kita,
Berarti kita dipercayakan dengan kesempatan supaya sebenarnya Tuhan sudah siapkan ada momen lekazot yang ada diberikan di depan mata kita untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di tempat pekerjaan kita. Tuhan menempatkan kita di dalam pekerjaan, pergaulan, situasi dengan tujuan. Jadi janganlah kita diam waktu kita berada di tempat kita. Justru kita merencanakan bagaimana caranya saya mencapai karir puncak saya. Tetapi tidak memikirkan apa maksud Tuhan di tempat kita. Dan mengenali waktu seperti ini. Itu yang paling penting. Jadi Tuhan tidak melakukan kesalahan dengan menempatkan Esther sebagai ratu. Tuhan tidak membuat kesalahan di mana dia menempatkan kita di pekerjaan. Tetapi seringkali kitanya yang bersalah. Kitanya bersalah seperti apa? Saya akan jelaskan teman-teman. Berbeda dengan Esther 4 ayat 14 yang fokus pada momen tertentu. Efesus 2 ayat 10 berbicara tentang keseluruhan tujuan hidup orang. Sebuah jalan hidup yang dipenuhi dengan melakukan pekerjaan baik. Kalau kita baca Efesus 2. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita bicara sedikit ya, supaya kita bisa mengerti, paham sampai momen di mana kita harus memberikan pengorbanan hidup kita. Poima adalah buatan Allah. Kita adalah poima, mahakarya ciptaannya, bukan karya biasa. Jadi kita ini adalah spesial. Kita diciptakan spesial dengan segala sesuatu yang lengkap. Kita bukan mahakarya lahir dari improvisasi. Ya, tapi diciptakan baru dalam Kristus. Jadi kita tuh adalah suatu buatan mahakarya. Setiap orang itu adalah mahakarya. Poima. Ya kan? Nah, diciptakan. Teman-teman ini penting sekali kata diciptakan atau tis hentes. Arti dasar kitensi dasarnya itu adalah tizo. Jadi tizo itu adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi creatio ex nihilo. Jadi Efesus 2 ayat 10 gitu ya. Jadi seperti penciptaan baru, ada new creation. Jadi bukan sekedar penciptaan fisik, tetapi transformasi spiritual. Jadi kalau kita lihat konteksnya Efesus 2 1 sampai 9 gitu tentang keselamatan, maka di ujungnya kita sudah mati ya oleh pelanggaran, tapi kemudian dihidupkan oleh kasih karunia, dan ayat 10-nya adalah klimaksnya, kelahiran baru sebagai ciptaan Allah. Nah, frasa Cretentis et Christiolesu itu artinya bahwa penciptaan itu melekat pada Kristus. Jadi penciptaan baru itu hanya mungkin terjadi oleh karena Kristus. Nah, yang diciptakan sebelumnya, ini kini mulai poin yang penting sekali yang mau kita bahas berkaitan dengan pengorbanan kita. Ada dua hal penting, yaitu pro toimasen. Pro artinya yang berarti sebelum dalam dimensi waktu. Jadi sebenarnya kita sudah disiapkan di dalam dimensi waktu yang sudah lama. Bahkan sebelum semesta ada. Allah sudah menyiapkan pekerjaan baik nanti yang dibahas tadi khusus untuk Anda. Jadi ia tidak bereaksi gegabah, ia merancangnya dengan presisi seperti arsitek yang menggambar denah sebelum membangun. Jadi artinya gini, itu bukan rencana abstrak. Jadi Tuhan menciptakan itu dengan presisi, bukan abstrak. Jadi kesempatan, talenta dan segala sumber daya semuanya itu diberikan kepada kita untuk supaya kita memiliki sebagai ciptaan yang perfect. Kalau Kenneth S. Sweet bilang gini, telah mempersiapkan sebelumnya dengan sengaja dan lengkap. Berarti sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan pekerjaan baik, dan Tuhan menyiapkannya dengan sengaja dan lengkap. Teman-teman, ini yang saya cerita tentang apa yang saya alami sendiri gitu. Jadi sekarang saya adalah seorang dokter spesialis syaraf bagian nyeri. Waktu pertama kali saya SMA, itu saya tidak berani mengatakan saya mau jadi dokter. Saya nggak tahu apakah saya udah pernah cerita atau belum ya. Karena matematika saya 6, fisika 6, kimia 6. Kalau saya bilang saya mau jadi dokter, kira-kira diketawain nggak? Diketawain lah, gila lu. Matematika hair terus, pokoknya kalau ada pengumuman siapa yang remedial, mereka selalu bilang yusak. Ya kan? Tetapi jadi gara-gara itu saya nggak berani bicara saya mau jadi dokter. Tapi sebenarnya Tuhan meletakkan keinginan menjadi dokter itu di dalam hati saya paling dalam. Tapi saya nggak pernah cerita kepada orang karena takut, malu.
Malu karena bagaimana mau jadi dokter? Orang kimia, matematika, fisika aja nggak lulus gitu. Tahu diri dong. Iya kan? Tahu diri. Tapi Tuhan taruh keinginan menjadi dokter tuh di dalam hati saya gitu. Lalu yang kedua, waktulah saatnya ujian nasional negara. Saya daftar negeri, diam-diam daftar ke kedokteran. Saya belajar 3 bulan di Jogja, sembunyi, nggak ada yang tahu. Saya belajar itu tujuannya apa? Supaya terima negeri. Tapi saya diam-diam, karena apa? Orang lain takut ketahuan gue masuk kedokteran. Gimana sih masuk kedokteran gitu kan? Jadi diam-diam saya. Tapi nggak diterima. Iyalah nggak diterima. Orang ujiannya kimia, fisika, matematika. Coba ujiannya biologi doang. Belum tentu juga sih. Biologi juga pas juga gitu 6,5 gitu ya. Ya teman-teman, akhirnya orang tua saya bilang kasihan ya. Dia pengen kedokteran, ibu saya tuh pengen anaknya kedokteran. Pas bener yang match sama saya. Ya Tuhan memakai ibu saya supaya planning Tuhan terhadap hidup saya menjadi dokter itu tercapai. Lalu orang tua saya mendaftar bilang sama kakak, daftarinlah di Trisakti. Tapi ini udah pendaftaran terakhir. Nggak apa-apa, daftarin aja katanya kan. Aku datang daftarin kan. Terus telat saya. Kakak saya bilang, sudah habis ini. Cuman tinggal jam sebelum jam 12. Kemudian ibu saya bilang, aduh tolonglah bisa bilang. Akhirnya kakak saya itu nekat. Boleh nggak? Orangnya nanti datang setelah sholat Jumat. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya masuklah dalam pendaftaran terakhir. Ujian tuh duduk 4 terbelakang. 4 paling belakang. Dan saya lulus ranking 4. Bukan ranking 4. 4 bayarnya paling mahal karena rankingnya paling bawah 4. Jadi ranking 1 lebih murah, ranking 2 murah, ranking 3 lebih mahal, ranking 4 paling mahal. Jadi saya selalu bilang ke orang-orang, kamu ranking berapa? Ranking 4, tapi gak cerita 4 maksudnya apa. Ya, ranking 4, kan bener ranking 4, jadi urutan 4 gitu ya. Saya masuk ke dokteran. Dan hingga akhirnya saya saat ini menjadi seorang guru besar di bidang neurologi. Semua dimulai karena Allah punya rencana. Dia dengan sengaja dan lengkap menyiapkan saya. Kenapa saya masuk bagian bidang nyeri? Kenapa saya bukan masuk bagian penyakit dalam dan sebagainya? Karena memang saya tidak pintar seperti istri saya. Istri saya urusan UI, pintar. Kalau penyakit dalam wajar ya. Dia neurologi, tapi neurologi itu harus memikirkan jaras-jaras. Tapi saya suka belajar. Lewat istri saya dikenali neurologi. Tadi neurologi waktu lagi saya kuliah itu saya ngulang juga, remedial juga. Memang pakarnya remedial saya ini. Remedial juga neurologi, tapi istri saya bilang ambil neurologi bang. Di UI itu kayaknya gampang tuh. Karena banyak orang Chinese di sana, orang Kristen. Oke aku coba, nggak diterima juga. Saya merasa saya dikutuk untuk masuk negeri. Karena nggak pernah diterima di negeri. Mungkin juga kan. But you know, precisely, sengaja, lengkap. Tuhan siapkan saya untuk akhirnya saya menjadi seorang dokter, menjadi spesialis neuro, konsultan nyeri. Precisely. Tapi Allah punya maksud di dalam precisely saya. Dengan sengaja itu, dia punya maksud. Dan saya harus belajar terus menerus maksud Tuhan apa supaya saya seperti ini. Dan saya gak boleh mengabaikan itu. Kalau teman-teman sekarang punya precisely menjadi apa, pakai itu dengan sungguh-sungguh. Bahwa kemampuan bermain musik, kemampuan menalah, kemampuan apapun itu secara sengaja dan lengkap Tuhan sudah persiapkan untuk rencana mungkin. Rencana Efesus 2 ayat 10 tadi, pekerjaan baik. Dan lekazon yang mungkin di depan kita saat itu juga. Tuhan tidak mungkin tidak menyiapkan Esther. Tuhan tidak mungkin tidak menyiapkan Mordekai. Tuhan tidak mungkin tidak menyiapkan teman-teman secara sengaja dan lengkap untuk pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan baik itu apa? Epiargois agotis, pekerjaan baik itu bukan sekedar profesi teman-teman. Tapi segala perbuatannya selaras dengan karakter Allah, penuh kasih, adil, jujur, memulihkan dunia yang rusak. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita bicara tentang restorasi, kalau kita bicara tentang menarasi Alkitab, mulai dari penciptaan, kejatuhan dan restorasi, maka percayalah bahwa pekerjaan baik yang diberikan kepada kita, yang sudah kita siapkan itu oleh Tuhan, sebenarnya dipakai oleh Allah supaya kita boleh bersama-sama Allah merestorasi dunia ini. Pekerjaan baik, rencana Allah dalam hidup kita harus dipakai sungguh-sungguh. Semua perbuatan yang Allah rancang khusus bagi orang percaya untuk menggenapi misinya, itu adalah pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu adalah misi murid yang menggambarkan misi gereja dan menggambarkan misi Allah.
Misi Allah merestorasi dunia ini yang sudah jatuh. Misi gereja merestorasi. Dan misi murid adalah merestorasi bersama-sama Allah untuk memperbaiki dunia ini. Dan itulah pekerjaan baik yang sudah berikan. Teman, ini adalah yayasan tempat saya melayani, Yayasan Prosi. Ini kita semua adalah profesional. Ada dokter, ada guru, ada apa namanya itu? Ada entrepreneur dan sebagainya, ada karyawan bank dan sebagainya. Pelayanan kita adalah pelayanan untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya ini adalah Dusun Hane. Dia setiap hari dia harus mengeluarkan uang 10.000 untuk supaya bisa dapat air. Supaya dapat air bagaimana caranya? Dia harus membawa orang minta tolong ambilkan ember, lalu ember itu dibawa, lalu dia bayar 10.000 orang itu untuk 3 ember. Teman-teman, kita datang ke sana, lalu kita bantu mereka supaya mereka pekerjaan baik itu adalah bersama-sama. Tuhan punya maksud di dalam peran saya sebagai dokter, punya maksud sebagai untuk membantu gizi. Dia punya maksud kepada seorang insinyur untuk bisa melakukan menelaah air supaya pekerjaan baiknya seperti itu. Kemudian Tuhan pakai juga ada orang bank yang untuk bisa menghitung supaya sedemikian rupa dana 850 juta terpenuhi oleh 7 yayasan, 7 lembaga. Teman-teman, ini mereka bahagia sekali dapat air, teman-teman. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sama kita. Mulai hari ini berpikirlah dengan benar. Jangan lekazot. Efesus 2 ayat 10 pekerjaan baik itu. Rencana Tuhan itu ada dalam hidup kita. Cuman kita jangan kita diamkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan bagaimana mencapai karir kita. Teman-teman, ini Sidney McLaughlin. Ada yang pernah tahu gak Sidney McLaughlin? Sebentar saya tunjukkan. Dia memecahkan rekor lari 400 meter hurdle, 4 gawang. Ya kan? Dia itu, ini memecahkan rekornya itu tahun 2022 kalau nggak salah. Tapi kemudian tahun 2024, dia memecahkan rekor lagi, teman-teman. Ya, dan dia jaraknya jauh sekali. Saking hebatnya rekor itu, kalau ada orang yang dekat menyamai rekornya jauh dikit, itu sudah diumumkan di dunia. Teman-teman, apa katanya dia waktu dia memenangi medali emas Olimpiade Paris? What I have in Christ is far greater than what I have or don't have in life. He has prepared me. Dia sudah menyiapkan saya dengan precise, dengan tepat. For a moment such as this. That I may use the gift. Semua yang baik itu. He has given to me to point all the attention back to Him. Bahwa semua pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya harus kembali kepada Tuhan. Back attention to Him. Semuanya mengarah kepada Dia. Dan kita diminta supaya hidup di dalamnya. Jadi Efesus 2 ayat 10 memberi kita identitas dan tujuan hidup. Kita adalah karya seni Allah yang diciptakan baru dalam Kristus. Sedangkan Ester 14, kita dipanggil untuk memiliki mata rohani yang peka untuk mengenali momen-momen itu. Itu yang membedakan. Jika sekarang mengerti benar bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan kita harus tahu benar bahwa kita harus menghidupi rencana Tuhan itu. Tapi inilah momen-momen yang mengecilkan hati. Karena apa? Karena kembali kepada Ester pada saat itu sangatlah mengecilkan hati. Allah yang membuat semua rencana telah mengatur dia demikian rupa. Sehingga tepat pada saat seperti tadi. Awan gelap telah memenuhi Ester. 30 hari dia gak pernah dipanggil menghadap raja. Ester harus menghadap raja. Meskipun ia tidak memiliki izin. Artinya apa? Kematian ada di depan dia nih. Dia harus melakukan lekazot. Dia harus melakukan rencana Tuhan. Dia harus, teman-teman harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup teman-teman. Tapi pada momen itu kita harus menerima resiko. Jadi konsekuensi jika Ester menolak, maka keselamatan akan datang dari tempat lain. Tetapi Ester dan keluarganya akan binasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tuhan berdaulat, teman-teman perhatikan, manusia memiliki tanggung jawab untuk merespon dan bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan. Rencana Tuhan tidak menghapus pilihan dan tindakan kita. Jadi teman-teman, Tuhan berdaulat, tapi pilihan untuk melakukan lekazot dan rencana itu tepat ada di depan teman-teman. Pilihan itu harus teman-teman ambil apa tidak. Respon Ester bilang, aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Perhatikan.
Dia mau melakukan rencana Tuhan. Dia siap melakukan rencana Tuhan. Dia siap apa yang sudah diperintahkan Mordekai. Dia siap melakukan peran sebagai ratu. Kalimat terakhir, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Di dalam momen itu aku percaya bahwa Esther sekarang sudah paham betul bahwa dia menjadi ratu supaya akhirnya bangsa Yahudi bisa diselamatkan. Dan dia tahu benar bahwa itu ada resiko yang diambil, dia akan mati. Teman-teman, kalimat respon itu, bila aku mati, menunjukkan penyangkalan diri. Mati atas keinginan pribadi. Dia harus menyangkal hak istimewanya sebagai ratu. Seperti Esther mengikuti Yesus dan menjalankan rencana Allah memang selalu melibatkan pengorbanan dan risiko. Dan risiko itu bukan opsi tambahan teman-teman. Tapi syarat mutlak untuk mengikuti Yesus. Jadi teman-teman, pada saat kita menyadari Esther menerima tantangan itu dan siap untuk mati. Tapi sebenarnya itu bukan opsi. Kalau untuk kita, opsinya bukan opsi tambahan. Tetapi itulah syarat menjadi murid. Dia bilang katanya Pak, esensi hidup sebagai murid Tuhan itu adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Teman-teman, waktu ada orang bilang, apa sih esensi orang Kristen? Seorang murid, esensinya adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Dia siap berkorban. Tidak ada kualifikasi dari seorang murid yang lebih tinggi daripada berkorban. Tidak ada kualifikasi kompetensi tertinggi dari seorang murid kecuali kehidupannya berkorban. Kita boleh menyerahkan uang sebanyak-banyak, kita boleh menjadi pembicara, kita boleh menjadi ketua panitia, kita boleh menjadi apapun juga. Tetapi kalau hidup kita tidak pernah berkorban, kita bukan murid Kristus. Tuhan bilang, kalau dia tidak menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku, dia bukan muridnya. Resiko Ibrani, kata Ibrani afad. Ya, ini sebenarnya gini, saya sudah baca beberapa, itu ada bahasa Ibrani, tapi juga ada Septuaginta yang menerjemahkan dari afad. Tapi kalau afad itu dia bilang lebih dari sekedar mati. Biarlah aku mati, tapi sebenarnya binasa, lenyap, hancur total. Biarlah aku hancur total katanya. Tapi dalam bahasa Yunani dia menerjemahkan afad, dia pakai kata aponatumai. Artinya Esther bukan sekedar pasif mengalami kematian, tapi perhatikan, secara aktif menerima dan berkomitmen untuk konsekuensinya. Artinya waktu dia bilang biarlah aku mati, sebenarnya dia bilang aku sudah siap di depan itu, aku mati. Jadi bukan seperti oke, aku akan lakukan ini, jangan-jangan aku gak mati. Siapa tahu aku mati, tapi mungkin juga aku hidup. Tapi sebenarnya yang dialami Esther apa? Dia mau bilang aku siap dengan kematian di depan. Jadi aponatomai itu artinya apa? Secara aktif menerima dan berkomitmen pada konsekuensi untuk melakukan itu. Jadi teman-teman, sebagai anak Tuhan, murid Kristus, dalam setiap penempatan kita, dia tugas tanggung jawab kita. Sebenarnya kalimat berkorban, mati, atau apapun itu kehilangan, itu sebenarnya adalah konsekuensi yang di depan mata siap kita jangkau. Bukan kita coba hindari, tapi kita jangkau itu karena memang di depan mata. Pengulangan akar kata aponesko, jadi kan dibilang mati, lalu dibilang mati lagi dalam dua bentuk berbeda. Yang pertama subjektif dan indikatif, menunjukkan jika kematian datang, aku menerimanya. Teman-teman, waktu saya membaca ini, wow. Esther, waktu dia menyatakan siap, dia punya kalimat, jika kematian itu datang, aku menerimanya. Dia bukan berusaha supaya aku tidak mati, tapi aku siap menerimanya. Aku tahu resikonya, dan aku siap mengambil untuk tujuan yang besar. Itulah kenapa teman-teman, hari ini aku mengajak teman-teman supaya ingat apa rencana Yesus Kristus untuk hidup kita. Evaluasi, kenapa aku di tempat ini? Kenapa aku tidak di tempat itu? Gitu. Saya punya beberapa teman yang dokter gitu ya. Dia ambil spesialis tertentu. Sampai hari ini 23 tahun dia tidak pernah berkembang. Lalu aku bertanya, kenapa sih kamu gak ngambil manajemen? Karena kamu cocok banget manajemen loh. Teman-teman, seringkali kita yang salah. Kita yang tidak mengambil, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak tahu tujuan apa sebenarnya kita ada di tempat itu. Nah, pengorbanan. Saya mau baca buku dari Lewis ya, C.S. Lewis. Ada 5 tahap pengorbanan. Risiko berkorban itu ada 5. Jadi yang pertama itu adalah masalah kita, hidup kita dikorbankan untuk hal-hal yang bersifat seperti saya mau mengampuni, saat teduh kita
saya harus menolong orang, saya harus berkorban tuh dalam konteksnya gini. Saya mau supaya kalau saya melakukan sesuatu, maka saya bisa mengampuni orang itu berkorban. Dia bersalah sama saya, tapi saya mau mengampuni dia. Nah itu level pertama, simple kan. Nah level kedua itu pengorbanan harta dan kenyamanan. Jadi menurut Lewis, pengorbanan yang kedua, level kedua di atasnya nih ya. Kalau kita memberikan materi, waktu atau sumber daya untuk orang lain tanpa mengharap balasan. Memberi persembahan dengan sukarela. Ya karena kita kalau mau persembahan gitu kan, kadang-kadang hitung dulu ya. Katanya memberi persembahan tuh kalau istri saya bilang, kalau sampai rasanya sakit, nah baru itulah persembahan benar-benar. Jadi waktu kita mau ngasih uang, rasanya sakit sekali, nah itu baru persembahan tuh. Tapi kalau ngasih uangnya gampang gitu ya, transfernya, sekarang kan pakai kiris ya. Dikiris, itu kalau cepat sekali gitu ya, itu jangan-jangan kita belum memberi dengan sungguh-sungguh. Jika kita memberi hanya dari kelebihan, itu bukan pengorbanan. Suatu saat saya pernah bertemu dengan seorang dokter bedah, dia bilang saya di BPJS. Saya berkorban, saya tidak mencas. Saya di BPJS saya operasi tidak mencas, tidak menarik fee. Saya udah berkorban, saya udah operasi. Terus saya bilang gini, sebentar dulu dok. Dokter berkorban, dokter kehilangan apa? Ya enggak sih, aku cuman nggak dibayar. Dokter nggak kehilangan apa-apa saya bilang. Jadi teman-teman, jangan berpikir bahwa kalau kita mencas fee 00 gitu kita berkorban. Kita nggak kehilangan apa-apa. Berkorban itu kalau kita kehilangan sesuatu, tapi kemudian kita merasa bahwa itu nomor pengorbanan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita memberi dari kelebihan, kita bukan berkorban. Kita tidak memberikan apa-apa sebenarnya. Yang ketiga, saya ambil contoh sebentar untuk masalah kenyamanan dan ini adalah namanya George Matthew. Ini saya pakai bahasa Inggris karena saya cari-cari di Google gitu ya. Ternyata kalimatnya begini. George Matthew itu adalah guru saya, adalah dulu dekan di FKUPH dan dia seorang India. Dia adalah presiden Medical Science Group di Pelita Harapan, tapi juga ketua dari namanya Mokhtar Yadi Institute, ya teman-teman. Jadi ada Mokhtar Yadi Institute. Teman-teman dia orang India, dia adalah seorang profesor, dia ahli laparoskopi robotik. Jadi kalau operasi itu bisa dari New Delhi, kemudian dia operasi di tempat lain, cuman pakai robot gitu. Jadi dia bisa mengoperasi seperti itu. Lalu dia diminta untuk bekerja di Merin, Mokhtar Yadi Institute. Teman-teman kalau saya mau ketemu Prof. George, apa yang dilakukan? Saya harus melewati 3 sekretaris. Sekretaris pertama adalah sekretaris masuk ke Mokhtar Yadi Institute. Setelah itu saya masuk ke sekretaris kedua, di mana isinya tempat orang-orang bos. Ada Mokhtar Yadi, ada George Matthew, dan ada James Riyadi gitu. Setelah itu masuk lagi sekretaris untuk ketemu dia. Jadi kalau mau ketemu dia tuh 3 sekretaris izinnya. Saking pentingnya. 2 tahun sebelum masa kontraknya selesai, dia pindah ke tempat ini. Ini ada koran menulis ya. Itu kalau kalian buka peta, nggak ketemu tempatnya. Jadi dia yang tadinya seorang guru besar, ahli laparoskopi, yang kemudian bekerja di seorang manajer, Mokhtar Yadi Institute yang sebagai presiden, dia bekerja di rumah sakit kecil sebagai dokter umum. Karena ini rumah sakit misi yang terletak di nowhere, dia bilang nowhere, tidak tahu kemana, tapi dia bekerja di situ bukan sebagai spesialis bedah, tapi sebagai dokter umum. Karena tidak ada satupun dokter yang mau bekerja di tempat itu. Kenapa di tempat itu? Anaknya dulu psikolog pernah di situ. Anaknya cerita, dokter misinya sudah gak ada yang mau. Karena mereka korup. Sekarang tidak ada dokter. Lalu dia menghadap Mokhtar Yadi. Dia bilang, saya berhenti sekarang. Mau kemana? Dia gak cerita. Dia bilang sama saya mau pergi ke sini. Saya terharu luar biasa. Dia tinggalkan semua kenyamanan, fee besar, tempat yang megah, yang bagus. Untuk menjadi seorang dokter umum di tempat seperti ini. Teman-teman ini berkorban. Bukan saja uang, tapi kenyamanan. Seperti Esper, George Matthew berespon terhadap penderitaan orang lain. Dia berespon terhadap rencana Allah. Dia punya spesialis, ahli apapun juga gitu. Dia tinggalkan semua. In moment like this, likazot. Dia bilang perlu dokter. Tidak ada dokter yang mau di rumah sakit misi itu. Dia bilang aku yang pergi. Anaknya cerita, Pak, ini gak ada dokter yang mau di situ. Likazot. Dia siap pergi dan siap berkorban.
meninggalkan kenyamanan, finance dan sebagainya untuk berada di tempat yang sangat jauh. Kemarin saya sama istri saya cerita, yuk kita nengok dia ke sana yuk. Terus ternyata dia udah pindah. Risiko memerlukan keberanian dan keputusan untuk berkorban. Karena pengorbanan kadang mempertaruhkan kenyamanan, status atau bahkan nyawa. Yang ketiga, dari pengorbanan pertama, kedua, ini yang ketiga, keinginan diri. Melepaskan keinginan egoisme, kebiasaan, dosa, kesenangan sesaat untuk taat pada prinsip moral Kristen. Nah yang berikutnya adalah pengorbanan relasi. Kehilangan hubungan sosial atau harga diri karena iman. Teman-teman, saya tadi dengar Mas Kawas gitu ya, memang betul. Kalau kita mempertahankan iman kita, orang jadi gak suka. Ya, aku cerita Dokter Maria itu di rumah sakit Tarakan, dia harus menyatakan sesuatu, tapi jadi orang jadi gak suka. Tapi pilihan itu harus diambil. Saya bilang sama istri saya, enggak apa-apa, ini kenapa? Jadi, bung. Kok giliran saya ngomong istri saya begini ya? Ada yang gak suka kayaknya penelitiannya. Just kidding. Jadi istri saya tuh bilang sama saya, gimana ya bang, aku gak disukai orang. Iya, kamu tidak disukai oleh karena kamu menahan kebenaran. Bahwa seharusnya pasien itu dilihat. Teman-temannya banyak yang tidak melihat. Tapi harus dia lihat. Tapi karena apa yang dilakukan akhirnya dia gak disukai direktur. Gak disukai teman-temannya. Dokter Maria itu tegas, galak. Dia bilang saya galak, tegas. Karena saya memprioritaskan pasien. Jadi dia banyak yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tapi itu harus dilakukan. Itulah bagian pengorbanan. Jika dunia membencimu, ingatlah bahwa ia lebih dulu membenci. Bahwa jika dunia membencimu, ya pertama kali dunia itu membenci Kristus. Siap untuk dibenci, gak disukai. Yeah, that's the problem. Saya bilang sama istri saya, udah memang begitu pilihannya. Kalau saya memang nyaman, tidak ada yang gak suka saya gitu kan. Ya karena saya orangnya kadang-kadang oke, saya tolong dan sebagainya. Ya, Dokter Maria tegas, harus pilih. Kadang-kadang kita gak disukai oleh pimpinan kita, oleh teman-teman kita. Tapi itulah pengorbanan yang harus kita ambil memang. Keempat, pengorbanan kehendak pribadi. Menyerahkan seluruh hidup kepada kehendak Allah termasuk ambisi kita. Ambisi kita kadang-kadang punya ambisi menjadi ini dan sebagainya. Tapi kita harus taruh. Dan rencana pribadi itu kita harus buang. Kadang-kadang menerima pelayanan tidak diinginkan. Mau gak mau, saya gak suka melayani di situ. Tapi aku mau gak mau harus pergi lagi. Saya ada acara di tempat lain gitu kan. Yang menyenangkan, tapi camp tahunan alumni minta saya sebagai pemusik. Camp tahunan alumni minta saya sebagai MC. Tapi saya punya acara di tempat lain. Saya harus pilih, memang itu harus kita korbankan kenyamanan. Kita harus mulai, inilah hidupku. Berhenti mulai kalimat itu. Kita mulai harus berkata, hidupku untukmu Tuhan. Yang terakhir, pengorbanan menurut C.S. Lewis yang kelima adalah martir atau mati. So don't please about mati kalau kita belum mau mengorbankan untuk dana atau uang. Jangan bicara tentang relasi kalau kita belum mau mempersembahkan, mau kehilangan kenyamanan kita. Kenyamanan kita, kesukaan kita. Jangan bicara tentang mati lebih dahulu gitu. Kalau kita belum bicara tentang memberi sesuatu aja kita masih nahan-nahan. Melakukan pengorbanan masih nahan-nahan. Pelayanan masih milih-milih. Jangan bicara mati gitu. Corrie ten Boom. Teman-teman mungkin tahu kan. Dia adalah wanita Belanda yang bersama keluarganya punya tempat ruangan sendiri untuk menampung orang-orang Yahudi yang mau dibunuh. Ya kan? Makanya dia punya tempat sendiri, room untuk menampung orang ini. Tapi resikonya apa? Resikonya dia ditangkap, Corrie mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan. Dia kehilangan keluarga dan menyaksikan kekejaman yang luar biasa. Tapi itu dia ambil teman-teman, resiko itu. Tapi orang yang ditolong itu banyak sekali. John Piper mengatakan begini. Bagaimana caranya supaya dalam 5 hal tadi yang dilakukan si Lewis itu kita mudah dan siap untuk berkorban. Pengorbanan yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita di dalam menghadapi itu kita siap. Yang pertama adalah sukacita. Piper menentang gagasan bahwa pengorbanan itu menyakitkan dan tidak menyenangkan. Jadi teman-teman kalau bilang aku sakit hatiku kehilangan aku harus berkorban uang gitu. Dia bilang sebenarnya Piper mengatakan itu tidak menyakitkan dan tidak menyenangkan.
Sebaliknya ia menyatakan bahwa ketika kita mengorbankan sesuatu, waktu, uang, kenyamanan atau bahkan hidup kita untuk Kristus atau demi orang lain, kita melakukannya karena kita menemukan sukacita yang lebih dalam kepuasan yang lebih besar di dalam Tuhan, melakukan tindakan tersebut. Teman-teman, ini adalah suatu klinik namanya Rumah Sakit Umum Meneken di Soe, tempat kami pelayanan. Di tempat ini saya harus bersama-sama dengan tim kami harus pergi ke satu desa lagi yang perjalanannya kira-kira 3 jam. Jalan naik turun dan sebagainya. Orang bilang katanya, kok repot banget ya, kok mau ke tempat seperti itu. Aku bilang sama istriku, sama teman-teman, aku gak pernah kehilangan merasa itu pengorban. Waktu saya pergi datang ke tempat itu, kemudian datang ke desa itu dan sebagainya, aku tidak merasa itu berkorban. Karena kami menikmati itu gitu. Kami menikmati waktu kita mengumpulkan dana, kita menikmati itu waktu kita pergi ke tempat pedalaman. Kita menikmati itu, kenapa? Karena saya tahu dan saya menikmati sukacita bersama-sama. Saya datang hari Sabtu malam, naik pesawat, nyampe jam Minggu pagi, berangkat masuk ke tempat itu, lalu pulang Senin pagi naik pesawat. Kelihatannya lelah. Percayalah teman-teman, kita melakukannya sudah 10 tahun ya. 10 tahun kita melakukan itu. Dan saya tidak pernah merasa rugi untuk melakukannya. Saya pergi ke rumah sakit Serukam tiap bulan sekali. Saya harus naik pesawat, naik mobil selama 5 jam, praktek di sana. Waktu dulu 100 pasien, sekarang tinggal 40 karena saya udah 57 tahun kan. Kemudian selesai jam 4, saya naik mobil lagi kembali ke Pontianak sampai jam 11 malam. Lalu tidur, bangun jam 4, naik pesawat jam 6 untuk kembali lagi ke rumah sakit untuk kemudian mulai praktek lagi. Teman-teman, sekalipun aku tidak pernah merasa bahwa ini pengorbanan. Karena aku menikmati itu. Saya bilang bagi saya momen itu adalah kontemplasi. Aku menemukan sukacita waktu saya menjalani itu gitu. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Ya karena memang belum berhadapan dengan nyawa seperti yang dibilang. Belum ada yang nyerang sih Pak. Dulu waktu lagi perang Dayak pun dengan Madura pun saya tidak menghadapi itu gitu. Saya belum pernah berhadapan dengan nyawa. Tapi paling tidak kita sudah siap untuk kehilangan kenyamanan. Kehilangan capek, lelah dan sebagainya gitu. Kedua, pengorbanan adalah memuliakan Allah. Jadi ketika kita rela melepaskan hal duniawi, bahkan yang baik demi Dia, itu membuktikan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia bahwa Dialah sumber kepuasan tertinggi dan harta yang paling berharga. Jadi teman-teman, waktu kita mau berkorban sesuatu, ingat bahwa dengan mengorbankan itu kita sedang memuliakan Tuhan. Dan menempatkan Tuhan sebagai harta yang paling berharga. Tidak ada yang lebih tinggi daripada memuliakan Tuhan. Bahwa kehilangan uang, bahwa kehilangan hasrat, kehilangan kenyamanan, bahkan mati pun tidak lebih tinggi daripada memiliki Kristus. Kepuasan tertinggi itu terletak pada Allah. Memuliakan Dia, menempatkan Dia sebagai paling utama di dalam semua pengorbanan tadi. Yang ketiga, pengorbanan itu menyatakan supremasi Kristus. Pengorbanan adalah cara kita menyatakan bahwa Kristus adalah yang terutama. Lebih tinggi dari uang kita, lebih tinggi dari kehilangan kita, lebih tinggi daripada pengetahuan kita, lebih tinggi daripada nyawa kita. Ketika kita mengorbankan ambisi, pribadi, kekayaan atau bahkan hidup kita, sebenarnya kita secara efektif berseru, Kristus lebih berharga bagiku daripada semua ini. Waktu kita meninggalkan uang kita meninggalkan kenyamanan kita meninggalkan relasi kita dengan orang tua, dengan anak kita bahkan nyawa kita. Kita mau mengatakan bahwa Kristus lebih berharga dari semuanya itu. Maka itulah kunci kenapa kita bisa berkorban. Teman-teman, hari ini mari kita kembali merenung bersama-sama. Apa tujuan kita, rencana Tuhan apa yang ada di tempat kita bekerja saat ini. Apa maksud Tuhan yang ada di tempat ini gitu. Kita harus mulai memikirkan jangan-jangan kita sudah melewatkan momen-momen kita bersama Tuhan. Jika aku mati, biarlah aku mati. Jika aku dipecat, biarlah aku dipecat. Jika aku miskin, biarlah aku miskin. Jika aku dicemooh, biarlah aku dicemooh. Asalkan Kristus dimuliakan melalui hidupku. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Untuk mempersiapkan hati. Untuk berkomitmen terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Rencana Tuhan. Dan pengorbanan apa yang sudah kita siapkan.
Dia bilang, kalau Esther bilang, jika aku mati, biarlah aku mati. Dan jika aku dipecat, biarlah aku dipecat. Jika aku miskin, biarlah aku miskin. Jika aku dicemooh, biarlah aku dicemooh. Asalkan Kristus dipermuliakan melalui hidupku. Mari kita menyanyikan pujian bersama-sama. Ku hidup bagimu. Mari kita berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama. Ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, William Wilberforce lahir pada tanggal 24 Agustus 1759. Anak ketiga dari Robert dan Elizabeth Wilberforce, tumbuh dikelilingi oleh kekayaan. Keluarga Wilberforce telah menetap di Hull, Inggris pada awal tahun 17 dan memperoleh kekayaan mereka dari perdagangan Baltik yang sedang berkembang pesat. Seperti Esther yang menjadi Ratu Persia, Wilberforce memiliki posisi strategis sebagai anggota parlemen Inggris yang berpengaruh. Dia merasa terpanggil bahwa tujuan hidupnya adalah menghapus perdagangan Buddha. Dia hidup di momen kritis ketika gerakan abolisionis mulai menghadapi perlawanan sengit dari kepentingan pebisnis saat itu. Dia menggunakan posisi politiknya untuk memperjuangkan undang-undang penghapusan perdagangan budak dan perbudakan itu sendiri. Menghadapi resiko popularitas, ejekan, dan tekanan politik yang besar. Momen waktu seperti ini Lega Zod yang awalnya berniat untuk mengundurkan diri dari dunia politik, setelah berdiskusi dengan John Newton, pencipta lagu Amazing Grace, dia memutuskan untuk memperjuangkan penghapusan perbudakan dan berhasil menyelamatkan jutaan orang dari penderitaan perbudakan dan mengubah arah sejarah. Dalam buku hariannya, ia menulis, Tuhan yang Maha Kuasa telah menetapkan dua tujuan besar di hadapanku. Penghapusan perdagangan budak dan reformasi moral. Ini mencerminkan keyakinannya akan rencana Allah dalam posisinya. Tuhan menempatkan Esther, William, dan kita semua dalam tempat kita masing-masing saat ini.
bukan untuk menikmati istana tempat kita berada, tetapi menjalankan bukan saja waktu seperti ini, tapi juga pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Panggilannya sudah jelas. Tinggal jawaban kita, mendiamkan atau menjawab dengan sedia dan setia. Teman-teman, jangan-jangan kita sudah melewatkan momen lekazot, momen pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan-jangan kita sudah tidak peduli dengan maksud Tuhan dalam hidup kita. Silakan catat komitmen teman-teman untuk apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini. Silakan tulis dengan kertas yang ada sambil duduk, tidak apa-apa. Berikan komitmen kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Momen apa yang mau kita catat dan berikan kepada Tuhan. Dan kita akan melakukannya dan tidak berdiam diri, tetapi melakukannya dengan taat dan setia. Menyanyi ref ya, kalau ku hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Saudara, Uskup Oscar Romero, Uskup Agung San Salvador, dikenal karena kata-katanya yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak orang miskin dan terpinggirkan. Romero awalnya berada di posisi aman sebagai uskup, tetapi ia memilih berbicara kebenaran meski risiko kematian nyata. Romero secara konsisten menyerukan keadilan bagi kaum miskin dan tertindas, serta mengutuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan kelompok bersenjata. Tindakannya ini membuatnya menjadi sasaran ancaman dan teror. Tapi ia tetap teguh dalam keyakinannya. Oscar Romero sangat menyadari risiko kematian yang mengintai dirinya. Karena pembelaannya yang vokal terhadap keadilan sosial dan penentangnya terhadap penindasan pemerintah di El Salvador. Dia berkhotbah, dia mengecam kekerasan dan pembunuhan aktivis meski tahu nyawanya terancam. Dia pernah menulis, indah sekali saat kita menyadari bahwa kita hanyalah alat Tuhan. Kita hidup hanya selama Tuhan mengendaki kita hidup. Kita hanya dapat melakukan sebanyak yang Tuhan izinkan kita lakukan. Dia ditembak mati saat memimpin misa pada tahun 1980.
oleh anggota pasukan kematian sayap kanan. Seperti Esther, Romero seolah berkata, jika aku harus mati, matilah. Seperti Kori, jika aku menderita, menderitalah. Seperti George Matthew, jika aku kehilangan kenyamanan, hilanglah kenyamanan. Jika aku dicemooh, dicemoohlah. Jika aku dipecat, dipecatlah. Teman-teman, pada malam hari ini, apakah ada komitmen yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Sama seperti Esther, seperti Romero, seperti Kori. Dia bilang, jika aku menderita, aku siap menderita. Jika aku harus kehilangan kenyamanan, hilanglah kenyamanan. Jika aku dicemooh, dicemoohlah. Jika aku dipecat, dipecatlah. Karena bagiku, Yesus adalah segalanya. Tulislah komitmen teman-teman kepada Tuhan. Apa yang teman-teman siap korbankan untuk Tuhan? Apa yang teman-teman siap katakan kepada Tuhan? Dan jadikanlah itu suatu momen komitmen kepada Tuhan. Saya siap untuk melakukannya. Tulis dalam kertas dan doakan kepada Tuhan. Supaya bila momen itu terjadi, kita siap untuk menghadapinya. Bukan sebagai opsi tambahan, tapi sebagai pilihan hidup. Karena aku mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup saya. Ku hidup bagimu. Kita berdiri bersama-sama. Tuhan, dengarlah komitmen dari dalam hati kami melalui pujian ini. Engkau pemilik hidup kami, karena itu memang seluruh hidup kami harusnya kami persembahkan bagimu Tuhan. Sehingga biarlah kami habis-habisan, bukan untuk mempertahankan hidup kami, tapi untuk hidup bagi Tuhan sekalipun hidup kami taruhannya. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan.
Biarlah ini menjadi malam di mana kami diingatkan untuk mendedikasikan hidup, karya, talenta, semua yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau tahu kerapuhan, cacat celah kami, hanya dalam Roh Kudus kami bisa dimampukan untuk melakukan misi ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bang Yusak. Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan dan pekerjaannya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.